Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin membahas mengenai analisis runtun waktu untuk peramalan penjualan mobil Toyota. Kelompok kami terdiri dari Siti Al-Muwafiyah, Muhammad Arif Mufadilah, saya sendiri, Disa Nursanti, dan Ainul Mardiyah. Pokok pembahasan kita yang pertama pengertian peramalan, yang kedua manfaat peramalan, yang ketiga pengolahan data beserta berbagai uji, yang keempat forecasting, dan yang terakhir kelima kesimpulan. Pengertian peramalan. Peramalan penjualan adalah kegiatan dalam mengestimasi besarnya suatu penjualan barang maupun jasa oleh produsen kepada konsumen pada periode tertentu. Peramalan penjualan juga dapat diartikan teknik proyeksi permintaan langganan yang potensial untuk waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Asumsi yang digunakan di sini adalah suatu hubungan sebab akibat. Artinya bahwa yang terjadi di masa lalu akan terulang pada saat ini. Selanjutnya ada manfaat peramalan. Informasi yang telah diperoleh dari peramalan penjualan dapat memberikan suatu gambaran dalam penyusunan rencana penjualan untuk prospek permintaan produk di pasar. Perencanaan produksi nantinya dapat berpengaruh terhadap kualitas produk, mutu, kebijakan promosi, ataupun pemasaran yang dapat menentukan prospek ke depannya. Ketika kita memiliki data time series atau data runtun waktu, pertama yang perlu kita lakukan adalah membaca datanya dengan memanggil beberapa library. Dapat kita lihat di sini. Nah, ketika kita run, data otomatis akan terrangkum di dalam global environment, seperti ini. Selanjutnya, sebelum memulai untuk menganalisis, kita akan mengecek datanya sudah sesuai atau belum dengan memunculkan beberapa data di konsol. Nah, yang ini kita melakukan ringkasan data. Nah, perintah untuk head Toyota ini memunculkan 6 data teratas. Setelah di running akan muncul output seperti ini. Selanjutnya perintah summary Toyota digunakan untuk mendapatkan informasi ringkasan statistik mengenai data yang akan dianalisis dari minimalnya sampai maksimalnya. Selanjutnya, kita lakukan plot data. Karena kita ingin menganalisis data runtun waktu, pastikan data tersebut telah diubah menjadi data runtun waktu dengan menggunakan perintah time series. Output pada global environment akan berubah seperti ini. Dan output di konsol akan seperti ini. Dari gambar ini, kita mendapatkan informasi bahwa data dimulai dari bulan pertama dan diakhiri dengan bulan ke-130 dengan frekuensi atau periode data yang digunakan rentangnya ini 1 bulan. Selanjutnya, kita membuat plot time series. Seperti ini, maka akan keluar outputnya. Nah, bentuk plot runtun waktu dalam 130 bulan ini terlihat bahwa fluktuasi data tidak konstan pada rentang 2000 sampai 8000 dan data bergerak naik turun tidak berfluktuasi di sepanjang garis horizontal dalam min. Selanjutnya kita lakukan transformasi data untuk memastikan bahwa data tersebut tidak stasioner dalam varian, dapat menggunakan metode boxcox. Ketika kita masukkan seperti ini, akan keluar outputnya. Outputnya seperti ini. Dapat diamati dari outputnya bahwa sumbu X ini menginterpretasikan sebagai nilai lambda, dan sumbu Y-nya menginterpretasikan sebagai nilai log likelihood-nya.
Transformasi yang paling cocok untuk data adalah nilai lambda yang optimal, yaitu nilai lambda paling maksimum log likelihood-nya. Berdasarkan gambar, terlihat bahwa nilai lambda yang paling maksimum jatuh pada garis yang berada di tengah lambda sebesar 0,6. Untuk lebih memastikan nilai lambda yang akan digunakan, panggil nilai lambda dengan perintah BC atau boxcox. Setelah di running, akan muncul pada kolom konsolnya seperti ini. Setelah kita dapat outputnya, kita bisa lihat bahwa paling cocok hanya pada nilai lambda yang paling optimal. Berdasarkan informasi nilai lambda yang paling optimal jatuh pada 0,6 karena maksimum log likelihood-nya atau MLE-nya terjadi pada saat lambdanya 0,6. Sehingga berdasarkan dari data yang sudah divisualisasikan tadi, serta memanggil lambdanya, dapat disimpulkan bahwa benar datanya itu tidak stasioner dalam varian. Kemudian, pada perintahnya, data kita transformasikan dengan memangkatkan sebesar 0,6. Seperti ini akan keluarnya plotnya. Nah, setelah ditransformasi dengan pangkat tadi 0,6, rentang fluktuasinya itu lebih kecil, yaitu di antara 15 sampai 30 dan variansinya lebih konstan. Selanjutnya, uji tren. Yang pertama ada uji tren deterministik. Untuk mengecek data stasioner dalam MIN, digunakan uji KPSS. Uji ini digunakan untuk mengetahui data mengandung tren deterministik atau tidak. Karena tren deterministik tidak konstan dalam MIN, tetapi konstan dalam varian. Pada uji ini diasumsikan H0 tren deterministik versus H1 tren stokastik. Data yang akan diuji deterministik merupakan data yang sudah ditransformasi. Dapat dilihat hasil uji menggunakan KPSS diperoleh p-value sama dengan 0,02457, di mana lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tolak H0 dan terima H1. Dapat diartikan bahwa data tidak mengandung tren deterministik. Yang kedua, uji tren stokastik. Uji ini dilakukan untuk mengetahui data kita stasioner atau mengandung tren stokastik. Dapat dilihat, diperoleh p-value sama dengan 0,1. Lebih besar dari alfa yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan terima H0, yaitu stasioner. Dapat diartikan bahwa data sudah stasioner, karena tidak mengandung tren stokastik. Data yang kita miliki sudah stasioner dalam MIN. Karena sudah stasioner, tidak perlu diferensi. Diperoleh nilai D sama dengan 0. Selanjutnya, identifikasi model. Karena data sudah stasioner dalam MIN dan variansi, selanjutnya dicoba identifikasi untuk mencari berapa nilai P dan Q. 1. Berdasarkan model ACF dan PACF. Dari plot ini terlihat bahwa ACF terputus setelah leg ke-1 dan PACF terputus setelah leg kedua. Dapat disimpulkan, didapat identifikasi model MA1 dan AR2. Identifikasi model EACF. Cara lain untuk menentukan orde P dan Q menggunakan model EACF. Bidang segitiga yang disusun oleh huruf O, di mana sudut dari segitiganya akan merepresentasikan orde dari proses ARMA. Dan dari output terlihat bidang segitiga yang disusun oleh huruf O, di mana sudut yang akan merepresentasikan orde ARMA jatuh pada ARMA 01 atau MA1. 3. Identifikasi model dengan kriteria informasi BIC.
Berdasarkan plot, sumbu X merepresentasikan orde, dan sumbu Y menyatakan nilai BIC. Model terbaik menyatakan nilai BIC yang paling kecil, sehingga model paling baik berada pada baris pertama berwarna gelap pada kotak error lag 8. Dapat disimpulkan diperoleh identifikasi model MA8. Dan dari ketiga model identifikasi diperoleh beberapa dugaan model. Dari hasil output ACF, PACF, dan EACF didapat model MA1, di mana orde P sama dengan 1, D sama dengan 0, dan Q sama dengan 0. Dan model AR2, di mana orde P sama dengan 0, D sama dengan 0, dan Q sama dengan 1. Dari hasil output PC didapat model MA8, di mana orde P sama dengan 8, D sama dengan 0, dan Q sama dengan 0. Karena dugaan model yang didapat lebih dari satu, tahap selanjutnya akan diestimasi model manakah yang terbaik dan mencari nilai parameter model tersebut. Yang pertama ada estimasi model MA1. Berdasarkan gambar, diperoleh estimasi nilai θ1 sama dengan 0,4403 dan standar error 0,078. Hasil bagi nilai θ1 dengan standar error adalah 5,4558. Karena mutlak dari hasil bagi nilai θ1 lebih besar dari 2, dapat diartikan parameter θ1 signifikan dan diperoleh nilai AIC sebesar 1522,65. Yang kedua ada estimasi model MA8. Dari output diperoleh estimasi nilai θ1 sama dengan 0,4467 dengan standar error 0,0898. θ2 sama dengan min 0,018 dengan standar error 0,0962. Dan seterusnya sampai θ8. Selanjutnya, jika masing-masing nilai θ dibagi dengan standar errornya, akan dijumpai bahwa nilai mutlak dari hasil bagi θ dengan standar error yang lebih besar dari 2 hanyalah θ1. Oleh karena itu, karena hanya θ1 yang signifikan dan karena hanya θ1 yang signifikan, sisa parameter lain yang tidak signifikan dapat dibuang dan kembali pada proses MA1 dengan nilai AIC sebesar 1531,35. Yang ketiga adalah estimasi model AR2. Dari output diperoleh estimasi nilai Pi1 sama dengan 0,4429, Pi2 sama dengan min 0,1646, dan standar error Pi1 sama dengan 0,869, standar error Pi2 sama dengan 0,0882. Selanjutnya, hasil bagi nilai Pi1 dengan standar errornya adalah 5,966. Karena hasil bagi dalam tanda mutlak lebih besar dari 2, dapat diartikan parameter Pi1 signifikan. Namun, hasil bagi nilai Pi2 dengan standar errornya adalah min 1,866. Karena hasil bagi dalam tanda mutlak lebih kecil dari 2, dapat diartikan parameter Pi2 tidak signifikan. Dan diperoleh nilai AIC sebesar 1524,68. Terdapat cara lain untuk mengestimasi model, yaitu menggunakan auto-ARIMA, di mana auto-ARIMA ini secara otomatis langsung memberikan orde terbaik sekaligus estimasi modelnya. Tetapi perintah ARIMA ini terkadang tidak selalu memberikan model yang terbaik. Bisa saja memberikan hasil model yang berbeda dengan cara mengidentifikasi pada tahap sebelumnya. Dan auto-ARIMA ini memberikan hasil ARIMA 001 atau MA1.
Memperhatikan uraian estimasi model di atas, dapat disimpulkan bahwa model terbaik jatuh pada MA1 dengan orde P sama dengan 1 dan D sama dengan 0. Karena parameter pada MA1 signifikan dan memiliki nilai AIC terkecil, sehingga estimasi model dapat ditulis sebagai berikut. Di mana ZT sama dengan YT pangkat 0,6 dikurang YT-1 pangkat 0,6. Nah, tahap selanjutnya yaitu diagnosis model untuk mengecek apakah asumsi model terpenuhi atau tidak. Dalam hal ini terdapat 3 asumsi penting yang harus diperhatikan, yaitu normalitas, variansi konstan atau homoskedastisitas, dan residualnya tidak berkorelasi. Nah, bisa dilihat di codingan ini. Pertama, dikeluarkan residual model MA1 yang sudah distandarisasi. Kemudian, dibuat dalam bentuk plot. Nah, berdasarkan gambar tersebut, secara umum variansi konstan, namun terdapat indikasi outlier atau data yang menyimpang jauh dari data lainnya. 1 atau 2 residual nilai mutlaknya lebih besar dari 3. Tahap berikutnya mengecek normalitas dengan histogram dan Kiki plot. Nah, codingannya sebagai berikut. Sehingga kita dapatkan histogram residual yang relatif membentuk seperti lonceng, sehingga dapat diartikan asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian dari Kiki plot pula dapat kita lihat bahwa semua titiknya berada pada sekitar garis, sehingga dapat diartikan asumsi normalitas terpenuhi. Cara lain untuk mengecek normalitas yaitu dapat dilakukan uji secara formalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk dan Jarque-Bera. Codingannya adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat hasil outputnya. Nilai p-value dari Shapiro-Wilk lebih besar dari alfa 0,05, sehingga kita terima 0 yang berarti residual normal. Kemudian untuk nilai p-value dari Jarque-Bera lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga kita tolak H0 yang berarti residual tidak normal. Berikutnya yaitu uji autokorelasi untuk menguji struktur autokorelasi residual. Jika modelnya fit, maka autokorelasinya sama dengan 0. Ini kita misalkan sebagai H0. Nah, pertama kita cek autokorelasinya dengan melihat plot ACF. Nah, dari plot tersebut diperoleh bahwa terdapat korelasi dalam residual karena nilai autokorelasinya tidak melewati batas signifikansi. Kemudian untuk mengetahui penerimaan atau penolakan H0-nya kita gunakan uji Lyong-Box. Codingan R sebagai berikut, sehingga dari hasil outputnya dapat kita lihat bahwa nilai p-value itu lebih besar dari 0,05. Maka kita terima H0, atau ya berarti autokorelasinya itu sama dengan 0, sehingga datanya saling independen. Jadi berdasarkan uji autokorelasi residual, model yang diperoleh itu fit dan residual white noise. Selanjutnya yaitu analisis over parametrisasi atau overfitting, yaitu memodelkan satu orde lebih tinggi dari model yang kita punya. Pada penelitian ini model yang kita miliki yaitu ARIMA 001. Kita overfitting dengan menaikkan orde MA menjadi ARIMA 002 untuk mengetahui apakah estimasi parameter tidak signifikan dan tidak berubah secara drastis. Nah, codingannya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita peroleh hasil outputnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita bagi nilai θ2 dengan standar error, maka diperoleh 0,5011. Kemudian kita mutlakkan, maka diperoleh lebih kecil dari 2, sehingga dapat diartikan parameter θ2 tidak signifikan. Karena θ2 tidak signifikan, parameter tersebut dapat kita buang, dan berdasarkan nilai parameter MA1 tidak berubah secara drastis. Diagnosis model dengan metode analisis residual dan analisis over parametrisasi atau overfitting di atas menunjukkan bahwa model ARIMA 001 atau ZT sama dengan ET min 0,4403 ET min 1 belum fit dengan data penjualan mobil Toyota karena uji kenormalan tidak terpenuhi. Pada tahap berikutnya yaitu forecasting atau peramalan. Idenya di sini kita ingin memprediksi data menggunakan model yang sudah dibangun, yaitu model ARIMA 0,0,1. Pada tahap pertama, kita menyimpan data training ke dalam data aktual. Jadi di sini Toyota.ts kita simpan ke dalam objek aktual.
Berikutnya, perintah fitted untuk mengeluarkan hasil prediksi data runtun waktu secara umum berdasarkan model ARIMA. Jadi di sini kita ingin mengeluarkan hasil prediksi data runtun waktunya. Di mana di sini kita pangkatkan 5/3. Kenapa? Karena untuk membandingkan data aktual dengan data prediksi, saat hasil prediksi harus digunakan data transformasi yang sudah dibalikkan ke data aktual. Nah, kita pada identifikasi sebelumnya, kita dapat lambda-nya itu 0,6. Kemudian, untuk kita balikan ke data aktual, kita pangkatkan 5/3. Diperoleh hasil prediksi di mana di sini diketahui ini adalah data time series dimulai pada bulan pertama dan diakhiri pada bulan ke-130 dengan frekuensinya 1. Kemudian didapat plot perbandingan antara data aktual dengan data prediksi. Di sini kita masih berbicara mengenai data testing, di mana garis hitam ini merepresentasikan data asli atau aktual, sedangkan garis merah menunjukkan hasil prediksi berdasarkan model ARIMA 0,0,1. Nah, untuk mengetahui seberapa akurat hasil model untuk memprediksi data, kurang baik jika menggunakan perbandingan visualisasi garis aja. Jadi, jika kita menggunakan visualisasi garis aja, akan cenderung menunjukkan overfitting. Untuk lebih meyakinkannya, seberapa besar akurasinya menggunakan data yang tidak dipakai dalam membangun model, yaitu data testing. Di mana di sini kita ingin memvalidasi model dengan cara memprediksi penjualan mobil Toyota 12 bulan ke depan. Di sini kita pakainya 12, kemudian disimpan pada objek toyota.forecast. Dapat dilihat bahwa pada kolom pertama, di sini nilai forecasting-nya itu 417,9962. Kemudian meningkat pada bulan kedua 472,0289. Dapat dilihat bahwa 1 bulan ke depan akan mengalami kenaikan. Kemudian pada bulan-bulan selanjutnya itu cenderung menghasilkan nilai yang sama. Kemudian pada kolom berikutnya ini menyatakan besarnya selang kepercayaan yaitu 80% dan 95%. Berikut hasil forecasting-nya. Garis hitam pada plot merepresentasikan data training, sedangkan hasil forecasting 12 bulan ke depan diberikan pada area kanan ujung pada plot. Area biru dan abu menunjukkan besarnya selang kepercayaan. Area yang lebih kecil, yaitu area biru, menunjukkan selang kepercayaan sebesar 80%. Sedangkan area abu yang lebih besar menunjukkan selang kepercayaan 95%. Selang kepercayaan sendiri menyatakan bahwa tingkat keyakinan di masa yang akan datang, yaitu 12 bulan ke depan, jumlah penjualan mobil Toyota akan berada di sekitar area besarnya selang kepercayaan. Kemudian simpan hasil prediksi 12 bulan ke depan. Jadi di sini kita menyimpan hasil prediksi pada 12 bulan ke depan. Dan di sini prediksinya juga dipangkatkan 5/3. Karena kita ingin mengembalikan ke skala data asli. Berikutnya, gunakan 11 data bulan terakhir untuk melakukan testing. Setelah itu, ubah menjadi data runtun waktu. Karena pada awal kita punya data testing di mana 11 bulan terakhir, dan kemudian kita ubah menjadi data runtun waktu. Berikutnya, membandingkan data testing yang tidak digunakan dalam membangun model dengan hasil forecasting model ARIMA. Di sini, cara pertama yaitu hitung MSE dan cara kedua yaitu menghitung MAPE. Kita dapat hasil output pada kolom konsol. Untuk membandingkan seberapa akurat dengan melihat selisih antara data aktual dengan data prediksi, semakin kecil selisihnya, maka akurasinya semakin tinggi. Dan yang diharapkan apa yang kita prediksi hasilnya mendekati aktual, serta errornya semakin kecil yang menunjukkan hasil forecasting cukup akurat. Penelitian runtun waktu cenderung melaporkan nilai MAPE-nya, atau Mean Absolute
percentage error. Model dikatakan baik jika nilai MAPE sekitar 10% sampai 20%. Dari data yang kita punya, nilai MAPE-nya relatif besar, sekitar 33%. Karena berdasarkan sisi diagnosis model, model yang kita punya bukan model yang fit atau cocok karena tidak memiliki asumsi kenormalan. Tahap akhir, buat plot data sebenarnya dengan hasil paramalan. Dapat kita amati hasil output di atas ini disimpulkan bahwa data paramalan membentuk garis lurus karena merupakan data yang stasioner. Kesimpulannya yang pertama, ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average merupakan salah satu model analisis data time series. Proses pemodelan dapat menggunakan pendekatan box-box. Yang kedua, model runtun waktu yang terbaik berdasarkan nilai kebaikan model dan terpenuhinya asumsi-asumsi untuk digunakan adalah ARIMA 0,01. Dengan persamaannya sebagai berikut. ZT sama dengan ET minus 0,4403 ET minus 1, di mana ZT sama dengan YT pangkat 0,6 minus YT minus 1 pangkat 0,6. Yang ketiga, hasil peramalan jumlah penjualan mobil Toyota untuk 12 periode mendatang adalah pada bulan pertama itu 417,9962, pada bulan berikutnya mengalami kenaikan menjadi 472,0289 dan mengalami nilai yang sama sampai bulan ke-12. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.